Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin namaku Asif Dewi Hestuti dengan NIM 215221042 dari kelas 1B Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Said Surakarta. Nah, kali ini nih aku bakal menyampaikan sedikit risetku mengenai manajemen pemasaran dari salah satu brand lokal asal Indonesia yaitu Erigo. Yuk kita bahas. Baru-baru ini nih, kabar cukup viral terdengar dari brand fashion asal Indonesia yang masuk iklan di salah satu billboard New York di Times Square, Amerika Serikat. Nah, brand fashion asli Indonesia tersebut adalah Erigo. Tak hanya itu, merek lokal Erigo masuk pasar Amerika melalui keikutsertaannya dalam pagelaran busana di New York Fashion Week di Manhattan, Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Nah, bagi sebagian pencinta fashion, Erigo memang tak asing lagi ya melalang buana dan menjadi pilihan produk fashion masyarakat Indonesia. Di balik kabar menggembirakan tersebut, ternyata terdapat perjalanan panjang ketika membangun brand fashion Erigo ini. Siapa sangka, ia pernah mengalami berbagai jatuh bangun ketika merintis usaha fashion tersebut hingga sukses saat ini dan juga go internasional. Ia adalah Muhammad Sadat. Pria asal Aceh ini mulai memiliki minat pada bisnis saat duduk di bangku SMA. Minat bisnisnya memang mulai menggebu saat berada di bangku kuliah. Ia seringkali menempa diri agar bisa berjualan dan ia bahkan seringkali menjual apapun dengan memutar uang hasil tabungannya dan pinjaman dari teman-temannya. Selanjutnya, saat berada di bangku kuliah di semester 7 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sekitar tahun 2012, ia memberanikan diri untuk membuka usaha fashionnya bersama rekan-rekannya. Awal mula bisnis pakaiannya memiliki nama brand Selected & Co. Bermodalkan kocek yang tidak sedikit, ia pun membawa modal 50 juta untuk membangun brand fashion tersebut. Tekad bisnisnya sangat kuat dan ia pun mulai berbelanja bahan untuk memproduksi pakaian. Bisnis berjalan dan ia mulai merasakan bahwa bisnis tidaklah mudah. Ia berpikir bahwa untuk memenangkan persaingan industri busana tak hanya bermodalkan kualitas, tapi juga konsep yang konsisten dan juga kuat. Pada tahun 2010, produk fashion Selected & Co diluncurkan dan hanya bertahan selama 6 bulan karena cukup sepi peminat. Tak hanya itu, nama Selected & Co juga ternyata sudah digunakan oleh orang lain. Pada tahun 2013, ia pun mengganti nama brandnya dengan nama Erigo dan mengubah seluruh konsep produknya menjadi batik. Walaupun ia telah mengubah nama brandnya, tapi sayang sekali usahanya kali ini masih kurang mendapat sambutan pasar. Padahal ia pun sempat berinvestasi tak sedikit pada Erigo untuk melakukan pemotretan di Singapura. Karena tekad bisnisnya yang memang sangat kuat, ia pun tidak mau menyerah. Pria kelahiran 15 Juni 1990 ini berinovasi menjajaki konsep lain. Erigo pun mulai mengusung konsep traveling dengan tema street style. Ia pun tak tanggung-tanggung, melakukan pemotretan di Jepang dan merogoh kocek yang cukup dalam. Ia pun sempat memiliki utang yang menumpuk karena mengembangkan bisnisnya. Itulah yang membuat dirinya tak menyelesaikan bangku kuliah dan memilih untuk lebih fokus pada bisnis yang ia jalani. Muhammad Sadat kemudian terus berusaha dan mengembangkan bisnis dalam skala besar dengan meminjam berbagai modal usaha. Dari segi pemasaran Erigo di awal, Sadat mengandalkan pemasaran online dan juga offline. Offline melalui bazar dan juga online melalui sosial media dan juga marketplace. Namun, pemasaran offline menimbulkan kerugian finansial hingga ia memutuskan untuk berhenti kuliah. Untuk pemasaran offline ini, ia mencoba membuka pameran di berbagai bazar di Indonesia bahkan hingga ke negeri jiran. Tetapi lagi-lagi ia menemukan masalah yaitu kelemahan dalam sistem pameran. Untuk sistem pameran yang ia gunakan memiliki kelemahan yaitu biaya operasional yang lebih tinggi karena harus menyewa lapak pada penyelenggara dan juga memberikan diskon. Akibatnya, Sadat seringkali mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Hal tersebut juga terlihat pada pameran di Malaysia yang memakan biaya operasional hingga 25 juta, namun penjualan hanya mencapai 5 juta. Pameran yang ia adakan di berbagai kota di Indonesia juga seringkali mengalami kerugian besar karena faktor biaya operasional yang lebih tinggi. Berkembangnya Erigo, Sadat pun tidak menyerah dan mencoba untuk terus mengembangkan usahanya dengan mengikuti berbagai pameran. Walaupun dalam sisi margin jualan di pameran lebih tipis, namun volume penjualan tetap meningkat. Hingga dalam setahun, Erigo dapat menjual 100-120 ribu potong pakaian dengan harga produk mulai dari 130.000 sampai 375.000.
Berkat kegigihannya dan pantang menyerahnya, pada tahun 2015 Erigo berhasil meraup omset hingga 22 miliar. Erigo terus berkembang dan mulai mempromosikan produknya melalui Instagram. Tak hanya itu, Erigo juga mulai bekerja sama dengan e-commerce di Indonesia, yaitu Tokopedia dan juga Shopee. Erigo bergabung dengan Shopee by Service guna meningkatkan penjualan mereka. Erigo bahkan telah berpartisipasi dalam kampanye besar Shopee seperti 99 hingga 1212 dan juga Shopee Brand Day. Tak hanya itu, Erigo juga membuat websitenya sendiri dan juga terus melakukan pemasaran melalui Instagram. Nah, dilansir dari Antara, sepanjang tahun 2020 lalu, Erigo mencatat peningkatan pesanan mencapai lebih dari 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tak hanya meraup omset miliaran, namun Erigo juga mulai go internasional. Merek lokal Erigo ini masuk ke pasar Amerika melalui keikutsertaannya dalam pagelaran busana di New York Fashion Week di Manhattan, Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Erigo hadir dalam New York Fashion Week dengan menampilkan koleksi pertama mereka, yakni Erigo X, yang memiliki 60 tampilan kemeja, t-shirts, pants, hingga outer bertemakan fashion meets function. Mereka juga hadir dengan variasi warna seperti orange tiger, black beauty, lemon chrome, teal blue, raspberry, dan juga lime green. Erigo juga turut memboyong artis dan juga influencer Indonesia mulai dari Luna Maya, Gading Martin, Denny Sumargo, Enzi Storia, Arif Muhammad, Omar Daniel, Fabi Restanti, Alika Islamadina, Ayla Dimitri, serta Rachel Fenya untuk memperkenalkan produk Erigo ini. Bahkan nih tak main-main, dalam New York Fashion Week tahun ini, merek asal Depok ini juga turut mengiklankan koleksi-koleksinya di New York Times Square di Manhattan, Amerika Serikat. New York Times Square ini dianggap sebagai salah satu tempat iklan terkemuka di dunia. Nah, kira-kira berapa ya biaya yang dikeluarkan oleh Erigo untuk memasang iklan di Times Square? Dilansir dari Investopedia, biaya harian untuk memasang iklan berkisar antara 5.000 US dollar hingga 50.000 US dollar. Sementara mereka yang ingin memasang iklan mingguan perlu merogoh kocek sebesar 3 juta US dollar atau hampir 43 miliar. Sedangkan tarif tahunannya mencapai 4 juta US dollar atau setara dengan 47 miliar. Meski harganya tinggi, total impresi iklan di New York Times Square mencapai 1,5 juta orang setiap harinya. Berkat pencapaian yang luar biasa ini, Erigo bahkan berhasil memenangkan beberapa penghargaan dan juga apresiasi dari Shopee di tahun 2020. Kerjasama juga terus terjalin hingga akhirnya mereka membuka pop-up store Erigo di Amerika Serikat sejak 7 September di Soho, New York hingga 2 pekan ke depan. Tak hanya menjual koleksi di pop-up store, Erigo juga akan menyediakan koleksinya secara eksklusif di platform Shopee. Nah, dari kisah brand Erigo tadi kita bisa belajar bahwa dalam membangun suatu brand diperlukan usaha dan juga tekad pantang menyerah. Tak hanya itu, strategi marketing juga sangatlah penting dalam membangun suatu brand. Marketing harus dilakukan semaksimal mungkin, baik secara online maupun offline, agar bisa mencapai target penjualan yang diinginkan. Tak hanya itu, kita juga harus berani melangkah maju dan mengambil keputusan besar seperti yang dilakukan oleh Erigo ketika memutuskan untuk memasang iklannya di Times Square, New York. Meskipun menghabiskan dana yang besar, namun impresi yang didapatkan juga sangatlah tinggi, yakni mencapai 1,5 juta orang perharinya. Hal ini tentunya akan semakin membesarkan nama Erigo di kancah internasional dan juga meningkatkan penjualan dari brand Erigo. Nah, sekian penyampaian analisis teknik marketing dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.